Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas section 10 mengenai force of interest. Force of interest sendiri adalah suku bunga compounding yang dibayarkan secara kontinu. Sebelumnya kita telah mengetahui suku bunga compounding atau suku bunga majemuk dan suku bunga simple. Sebelumnya kita juga telah mengetahui suku bunga compounding yang dibayarkan beberapa kali dalam satu tahun. Misalkan saja pembayarannya adalah sebanyak n kali dalam satu tahun. Begitu juga dengan suku bunga yang sifatnya adalah simple. Nah, kali ini kita ingin mengukur suku bunga juga, tapi yang dibayarkan secara kontinu. Ya, contohnya adalah suku bunga yang dibayarkan setiap hari. Itu bisa kita nyatakan sebagai suku bunga kontinu. Suku bunga kontinu itu sendiri di sini istilahnya adalah force of interest. Jadi, apabila kita memiliki suku bunga nominal yang dihitung secara compound atau majemuk yang dinotasikan dengan IM, yaitu dibayarkan M kali dalam satu tahun, maka kita bisa menotasikan force of interest, yaitu delta notasinya, yaitu limit dari suku bunga nominal compound interest ini dengan M-nya limit menuju tak hingga. Jadi, suku bunga ini kita bayarkan sebanyak tak hingga kali. Nah, bagaimana bentuk eksplisit dari suku bunga force of interest ini? Karena kita sudah mengetahui definisinya adalah limit untuk M menuju tak hingga, IM, maka kita dapat menyederhanakan IM-nya terlebih dahulu, yaitu dengan mengkonversi ke dalam suku bunga tahunan. Suku bunga tahunannya adalah konversinya adalah rumus seperti ini yang sudah kita dapatkan di section sebelumnya, yaitu di section 9. Nah, dari sini karena kita sudah mendapatkan bentuk ada M di sini, maka kita dapat melimitkan persamaan ini, yaitu limit untuk M-nya menuju tak hingga. Karena limit ini benar 0 per 0, sehingga kita bisa menerapkan aturan L'Hopital. Jadi kita bisa mengetahui bentuk eksplisit dari force of interest, yaitu delta atau force of interest sama dengan ln 1 plus I. Jadi kita bisa mengetahui hubungan antara interest dengan force of interest, yaitu delta sama dengan ln 1 plus I. Sebagai contoh, misalkan saja kita memiliki suku bunga nominal dengan tingkat bunganya 12%, dibayarkan secara compounded atau majemuk bulanan. Kita diminta untuk menentukan force of interest deltanya. Karena kita mengetahui bahwa hubungan antara force of interest dengan suku bunga annual, yaitu delta sama dengan ln 1 plus I, ya, tapi kita tidak mengetahui I-nya. Yang kita ketahui adalah I12, yang dibayarkan 12 kali dalam satu tahun, yaitu 12%. Dengan demikian, kita perlu mengkonversi suku bunga I12 ini ke dalam bentuk tahunannya. Ya, kita sudah memperoleh rumus konversinya pada section 9, sehingga kita dapat memasukkan ke dalam rumus ini. 1 ditambah 0,01, 0,01 diperoleh dari 0,12 dibagi dengan 12. Lalu, di sini ada 12 yaitu M-nya, kurang 1. Maka ini adalah aproksimasi dari suku bunga nominal tahunannya. Lalu, kita bisa menentukan force of interest-nya lewat hubungannya dengan suku bunga nominal tahunan, yaitu ln 1 plus I. Sehingga kita peroleh, ini adalah aproksimasi dari force of interest-nya. Dengan demikian, apabila kita ketahui nominal interest rate compounded monthly-nya adalah 12%, maka kita bisa memperoleh force of interest-nya, yaitu sekitar 11,94%. Karena force of interest ini adalah representasi dari suku bunga yang dibayarkan secara kontinu, contohnya adalah setiap hari, memang pada praktiknya suku bunga ini jarang diterapkan. Karena pada kebanyakan kasus finansial, suku bunga yang digunakan itu dibayarkan secara diskret, tidak kontinu. Ini adalah hubungan antara force of interest dengan suku bunga nominal interest rate annual dengan
effective rate of interest yang dibayarkan M kali dalam 1 tahun dengan diskon, dan diskon yang dibayarkan P kali dalam 1 tahun. Jadi ini adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara force of interest, annual interest rate yang dibayarkan M kali dalam 1 tahun, diskon, dan diskon yang dibayarkan P kali dalam 1 tahun. Dia tertuang dalam satu persamaan ini. Bagaimana dengan contoh 10.2? Ini adalah contoh yang memanfaatkan hubungan antara 1, 2, 3, 4, 5 komponen tadi. Ya, kita diminta menggunakan force of interest 4,2%, lalu diminta untuk menghitung present value dari pembayaran 1.000, ya, yang dibuat dalam waktu 8 tahun dari sekarang, ya. Jadi setelah 8 tahun pembayarannya adalah 1.000, maka kita diminta untuk menentukan nilainya sekarang atau present value-nya dengan diketahui terdapat force of interest sebesar 4,2%. Ya. Kita tahu bahwa force of interest hubungannya adalah tadi delta sama dengan ln 1 plus I. Atau kita bisa menyatakan E pangkat delta sama dengan 1 plus I. Ya. Jadi di sini kita bisa tentukan present value-nya. 1.000 E pangkat minus 8 delta, ya. Atau sama saja dengan 1.000 1 plus I pangkat minus 8. Karena yang ingin kita cari adalah present value-nya, maka di sini tandanya adalah minus. Ya, berarti kita dapat substitusi nilainya menjadi nilai deltanya menjadi 0,042 karena yang diketahui adalah nilai force of interest-nya. Sehingga nilai present value dari 1.000 apabila diketahui force of interest-nya 4,2% adalah 714,62. Kemudian contoh 10.3. Di contoh ini, misalkan terdapat pinjaman sebesar 3.000 yang dibuat pada tanggal 23 Juni tahun 97. Apabila diketahui force of interest-nya adalah 14%, maka kita diminta untuk menentukan nilai dari pinjaman tersebut pada tanggal 23 Juni tahun 2002. Artinya kita diminta untuk menentukan future value-nya. Ya, kalau contoh sebelumnya kita diminta untuk menentukan present value dengan pangkatnya menjadi negatif, tapi kalau future value kita tidak perlu memangkatkan dengan negatif, harus positif, ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus langsung E pangkat delta atau 1 plus I pangkat jumlah periode tahunnya. Dalam hal ini, periode tahunnya dari tahun 97 sampai dengan 2002 adalah 5 tahun. Jadi kita bisa langsung menentukan 3.000 adalah uangnya yang dibuat atau prinsipal pada waktu T sama dengan 0. Kemudian dikalikan dengan E pangkat 5 adalah periodenya, dikali dengan force of interest-nya. Dalam hal ini, force of interest-nya diketahui adalah 14%. Jadi kita bisa langsung substitusi nilainya 5 dikali 0,14 menghasilkan 0,7. Ini adalah aproksimasi dari nilai future value-nya, yaitu nilainya di tanggal 23 Juni 2002, nilai 3.000 tadi menjadi sekitar 6.041,26. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai I. Karena kita sudah tahu hubungan antara force of interest dengan interest, yaitu delta sama dengan ln 1 plus I, maka kita bisa langsung menentukan nilainya. Delta sama dengan ln 1 plus I bisa juga dinyatakan dengan E pangkat delta sama dengan 1 plus I, atau bisa juga dengan I sama dengan E pangkat delta minus 1. Ya, karena delta diketahui, kita bisa substitusi sehingga kita bisa mengetahui nilai interestnya sekitar 15,027%. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai interest yang dibayarkan setiap bulan. Kita bisa mengkonversi nilai interest tahunannya tadi ke dalam bentuk
pembayaran N kali dalam 1 tahun. Dalam hal ini N-nya adalah 12. Melalui rumus yang sudah kita tahu, kita bisa langsung masukkan saja ke dalam rumus tersebut. Sehingga kita bisa tahu bahwa nilai interest yang dibayarkan 12 kali dalam 1 tahun atau dibayarkan bulanan adalah sekitar 14,082